Choco Mini Jelly. Halo, selamat siang pemirsa. Sedang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda. Ini tampaknya cerah sekali ya. Cerah sekali, kita juga pakai baju cerah. Iya, di Apa Kabar Indonesia siang tentunya hari ini. Betul sekali. Kita punya informasi apa? Kita akan hadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Salah satunya ini khusus untuk para pemudik karena kita akan hadirkan dialog bagaimana caranya agar di arus balik nanti ini akan Anda bisa berkendara dengan aman dan juga lancar. Nyaman juga ya, betul. kan? Kita akan hadirkan dialognya untuk Anda. Namun sebelum itu kita akan hadirkan informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana memasuki hari keempat Idul Fitri 1446 Hijriah, arus lalu lintas di kawasan Puncak kembali padat Kamis pagi. Sedikitnya ada 10.000 kendaraan roda 4 yang memasuki kawasan Puncak sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pantauan lalu lintas di pertigaan Gadok, ribuan kendaraan yang mengarah ke puncak didominasi oleh kendaraan plat nomor polisi B. Satlantas Polres Bogor ini memberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju puncak karena membludaknya kendaraan yang memasuki kawasan puncak ini. Pemirsa, sementara itu arus lalu lintas di eksit tol dan arteri Sukabumi hingga pagi hari ini masih terpantau padat dan terjadi penumpukan kendaraan. Dan pemirsa, kepadatan lalu lintas ini didominasi kendaraan yang akan melakukan wisata ke pantai Pelabuhan Ratu ataupun Ciletuh Geopark. Pantauan lalu lintas melalui video udara memperlihatkan kemacetan masih terjadi di jalan arteri Cigombong menuju kota maupun Kabupaten Sukabumi. Petugas tol dan Satlantas Polres Sukabumi menutup eksit tol Parung Kuda dan mengalihkan arus kendaraan menuju eksit tol Cigombong agar tidak terjadi penumpukan arus di jalan arteri. Ya, pemirsa. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas kendaraan wisatawan menuju kawasan wisata objek Pantai Anyer, Serang, Banten kembali padat pada hari keempat Lebaran Idul Fitri 2025. Kendaraan wisatawan yang didominasi warga Jabodetabek seperti kendaraan pribadi dan bus terpantau membludak hingga padat merayap dan mengular panjang dari wilayah Anyer ke perbatasan kota Cilegon, Banten. Petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas, antara lain skema delaying system, pengalihan arus menuju jalur lain, hingga sistem satu arah atau one way untuk mengurai kemacetan. Rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi arus kendaraan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi dari Sukabumi, saat ini kami sudah terhubung dengan Rizky Gustana yang akan mengabarkan untuk Anda. Apakah di sana masih diberlakukan one way atau satu arah? Rizky, silakan. Sudah terjadi bukan sejak pagi tadi. Namun pantai wisata dan menuju Bogor maupun Jakarta. Ya, dapat kami kabarkan juga bahwa penumpukan arus yang terjadi di eksit tol dan arteri Parung Kuda Cibadak ini adalah di mana warga masyarakat yang akan melakukan
wisata, karena di sejumlah titik wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi hingga saat ini telah terjadi penumpukan arus. Itu Nabila. Oke, Rizky. Sejauh ini bagaimana situasi di sana dan apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat? Ya, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Sukabumi memang secara situasional akan memperlakukan sistem satu arah. Namun kondisi saat ini tidak memungkinkan karena kepadatan arus semakin padat sehingga satu arah maksud kami sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan one way. Namun pihak kepolisian telah berupaya untuk menutup akses menuju exit tol Parung Kuda dan membuka atau dialihkan ke exit tol Cigombong untuk mengurangi arus. Begitu. Kita pantau bahwa memang saat ini juga ya. Baik Rizky, mungkin bisa Anda jabarkan kembali sudah seberapa lama kemudian kondisi padatnya lalu lintas yang di sana ini terjadi? Tadi saya sempat melakukan wawancara kepada pengemudi yang dari arah Bogor untuk menuju wisata bersama keluarganya. Dia terjebak macet dari exit tol kilometer 20 hingga jalan arteri selama hampir 3 jam. Begitu, Nabila. Baik, artinya sudah hampir 3 jam lamanya. Anda bisa gambarkan kembali kepada kami di mana saja kemudian yang menjadi titik-titik terjadinya kepadatan, kemacetan, ataupun yang menjadi puncak terjadinya kepadatan ini? Ya, Nadila dan pemirsa TV dapat kami kabarkan memang pihak Satlantas Polres Sukabumi melakukan upaya untuk mengurai kemacetan ini, namun mereka juga menyebutkan penyebab dari kemacetan panjang ini akibat jalan arteri dari Parung Kuda menuju Cibadak itu ada penyempitan dan ada satu jembatan yang memang kondisinya hanya bisa dilalui dua arah kendaraan. Dan selain itu juga ada simpangan-simpangan yang menuju kantong-kantong wisata seperti kantong wisata Pantai Palabuhan Ratu, Sablangan, dan Geopark Setu untuk berwisata masyarakat itu. Oke Rizky, untuk jalur arteri seperti apa? Apakah kepadatan juga terjadi di sana? Ya, dapat melihat di layar kaca bahwa ini merupakan simpang dari exit tol dan mengarah ke kota Kabupaten Sukabumi yang melalui jalan arteri Parung Kuda, Cibadak, dan kota maupun Kabupaten Sukabumi terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan. Begitu, Nadila. Baik Rizky, apakah kepadatan yang terjadi saat ini memang terjadi setiap tahunnya atau seperti apa? Ya, memang terjadi ketika momen-momen tertentu di mana di exit tol ini ada penumpukan arus setiap momen tertentu seperti Tahun Baru dan Idul Fitri maupun arus mudik dan arus balik. Rizky, apakah kepadatan ini terjadi di 2 jalur ataukah di 1 jalur saja? Ya, Kabupaten Sukabumi ini memang saat ini menjadi tujuan wisata untuk berlibur Lebaran di tahun 2025 ini. Sementara untuk arus mudik diperkirakan terjadi setelah H-2, sehingga arus menuju sebelahnya, artinya arus untuk menuju Bogor dan kota Jakarta itu cenderung sepi dan lancar begitu. Baik Rizky, terima kasih atas laporan langsung Anda dari Sukabumi. Kita harapkan ini segera terurai begitu ya. Tetapi kita akan juga coba untuk mendalami lagi terkait dengan ini pemirsa, karena kalau kita lihat tadi sistem one way belum diberlakukan. Ya, tapi kita ucapkan terima kasih dulu kepada rekan kami Rizky yang tadi sudah mengabarkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, arus lalu lintas di kawasan wisata Anyer terpantau padat diserbu kendaraan wisatawan. Untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di Cilegon, Banten, kita sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Mulya Sugiharto. Selamat siang Pak Mulya. Ya, selamat siang Mbak Nadia. Oke, Pak Mulya, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur wisata Anyer? Apakah kemacetan ini sudah terurai, Pak? Ya, alhamdulillah
Baik, untuk di hari ini, tepatnya di tanggal 3, hari Kamis, pada hari ini, alhamdulillah untuk kendaraan mulai meningkat dari mulai hari kemarin, hari Rabu, sudah terjadi peningkatan kendaraan yang mana dari arah Jakarta sudah banyak sekali, dikarenakan memang pusat Anyer ini merupakan pantai yang memang dituju oleh masyarakat baik dari lokal maupun luar daerah, dikarenakan Pantai Anyer mendominasi sangat murah dan juga pantainya sangat bersih. Kemudian di samping itu juga dengan adanya kepadatan daripada kendaraan ini, kita tidak perlu cemas dan juga tidak perlu khawatir, bisa disaksikan secara langsung. Saat ini kami sedang berada di depan simpang 3 Puskesmas Anyer, tepatnya yang dilalui oleh kendaraan yang dari arah Jakarta ke arah Pantai Anyer, sudah terlihat landai dan juga normal. Artinya kita dari pihak jajaran Satlantas Polres Cilegon sudah memberlakukan yang pertama delay system dan juga rekayasa untuk membagi arus dari arah Jakarta untuk yang mengarah ke arah Pantai Anyer dapat menggunakan jalur simpang 3 Mancak, di mana di sana juga sudah kita tempatkan beberapa personel kita untuk langsung mengarah ke Pantai Anyer itu juga sendiri. Sehingga untuk jalur tidak hanya menggunakan jalur lingkar selatan, melainkan juga ada 2 arah yang bisa dilalui apabila ingin tetap menggunakan jalur Cilegon. Namun juga bisa menggunakan selain itu menggunakan jalur tol Rangkas Bitung Simpang Panimbang dan juga Palima yang mana nanti keluar dapat di Serang Timur. Selain itu juga kita sudah memperlakukan dari pagi melakukan sistem delay system yang ada di Simpang JLS dengan cara artinya kita sistem buka tutup untuk dapat menormalisasi laju kendaraan sehingga laju kendaraan dengan kecepatan normal dan juga laju begitu landai dan juga sehingga kecepatan juga seimbang. Yang mana nanti tidak akan mengakibatkan crossing dan juga semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah ini sekarang bisa disaksikan semuanya tidak ada hambatan dan masyarakat tidak perlu cemas dan tidak perlu ragu apabila akan melaksanakan wisata, juga bisa merasakan wisata dengan aman dan juga nyaman. Baik, Pak Mulya, tetapi apakah memang pagi tadi ketika mengurai kemacetan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah sistem satu arah atau one way ini juga diberlakukan di Anyer, Pak, atau bagaimana? Ya tentunya tadi pagi terkait untuk kedatangan kita sudah memberlakukan 2 kali one way. Jadi untuk di jam kedatangan dari mulai pukul 07 hingga 09 kita sudah memperlakukan 2 kali penarikan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Pantai Anyer. Pada saat mulai eskalasi kendaraan semakin meningkat, langsung kita secara situasional kita berlakukan delay system dan juga rekayasa untuk jalur simpang 3 Mancak juga kita berlakukan. Sehingga dengan situasional ini langsung secara otomatis juga sampai saat ini juga bisa dapat teratasi dengan baik dan juga kami juga di sini langsung dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres, langsung terjun di lapangan sehingga juga semua terkondisikan dengan baik dan juga lancar. Oke, Pak Mulya, apakah jalur wisata menuju Pantai Anyer ini langganan padat di setiap tahun ataupun momen-momen libur panjang, Pak Mulya? Betul Mbak, jadi bukan hanya libur panjang saja, hampir setiap weekend Mbak. Jadi setiap Sabtu Minggu kita sudah biasa kepadatan ataupun keramaian di Pantai Anyer itu terjadi. Sehingga CB-CB ini sudah tidak asing, namun tetap pada saat menjelang libur panjang kita lebih matang dan lebih siap. Dan insya Allah dengan adanya kesiapan yang lebih matang dan lebih siap serta juga bantuan daripada stakeholder lainnya, kerjasama baik di jalur wisata maupun di tempat keramaian pantai itu sendiri agar tidak terjadi adanya tenggelam, semuanya terintegrasi insya Allah akan berjalan dengan aman dan juga lancar. Karena memang ini sudah menjadi budaya kita, Sabtu Minggu kita sudah siap melaksanakan kegiatan pengamanan di sini Mbak. Oke, baik Pak Mulya, ini apa yang dilakukan untuk antisipasi terjadinya arus balik dari wisata yang dilakukan pada hari ini Pak? Mungkin juga kepadatan akan kembali terjadi? Ya tentunya kami tetap menghimbau kepada para pengunjung
untuk tetap patuhi selain rambu-rambu lalu lintas juga apa yang sudah diarahkan oleh petugas kami yang sudah ditempatkan di titik-titik yang ditentukan. Hal ini untuk semata-mata untuk dapat mempermudah masyarakat itu sendiri dalam beraktivitas untuk bertamasya di Pantai Anyer. Apabila tidak mengindahkan, tentunya ini akan merugikan pengendara itu sendiri. Dan kami bertekad mendukung dan juga membantu masyarakat dalam proses mudik ataupun juga bertamasya di Pantai Anyer, sehingga silakan dapat patuhi apa yang sudah diarahkan oleh petugas kami di lapangan. Oke Pak Mulya, terima kasih banyak Pak Mulya untuk laporan ataupun pernyataannya langsung dari lokasi. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali Pak. Dan pemirsa, sejumlah kecelakaan ini terjadi saat arus mudik dan arus balik lebaran kali ini. Kebanyakan disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. Dialognya akan kami hadirkan pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami. Dua minibus pribadi mengalami kecelakaan dan adu banteng akibat salah satu mobil dari arah Palembang menuju Tanjung Api-Api oleng tak terkendali, menghantam mobil minibus pribadi dari arah berlawanan. Kecelakaan ini terjadi di jalan lintas Palembang menuju Tanjung Api-Api di kawasan Tanjung Lago, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selain itu, minibus yang mengalami kecelakaan, pengendara sepeda motor yang berada di belakang minibus ini juga menghantam bagian belakang mobil, sehingga sang pengendara sepeda motor serta dua sopir minibus mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit di Palembang. Peristiwa kecelakaan ini langsung ditangani unit Laka Lantas Polres Banyu Asin. Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kejadian. Diduga sopir salah satu mobil minibus mengantuk. Sebuah mobil milik wisatawan terguling dan masuk ke parit pembatas villa di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga mobil tak kuat menanjak saat menuju kawasan wisata Taman Nasional Halimun Salak. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu siang saat minibus yang dikendarai wisatawan yang hendak berlibur di kawasan Gunung Salak Endah mengalami kecelakaan tunggal. Diduga minibus tersebut tidak kuat menanjak saat melintasi tanjakan Haji Sain di Kampung Rawalega RT 0209 Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan penumpang berhasil diselamatkan dan hanya mengalami luka ringan. Warga sekitar membantu proses evakuasi kendaraan tersebut. Kecelakaan hebat terjadi di jalur Pantura, Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Kali ini melibatkan 3 mobil pemudik. Kuatnya benturan membuat 3 mobil langsung terjun bebas ke jurang dan masuk ke tengah hutan. Selain membuat ketiga mobil ringsek, kecelakaan tersebut membuat puluhan penumpang mengalami luka serius dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kondisi terparah dialami mobil Kijang yang ditumpangi 10 orang yang merupakan satu keluarga asal Wongsi Rejo, Banyuwangi yang ringsek terlempar ke jurang. Hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo, kecelakaan tersebut diduga dipicu akibat mobil dari arah Bali ke Surabaya pecah ban dan oleng menghantam 2 kendaraan di depan yang dari arah berlawanan. Sejumlah kecelakaan yang terjadi pada arus balik ini penyebabnya didominasi oleh pengemudi yang mengantuk, kondisi kendaraan yang tiba-tiba mengalami masalah, serta kondisi jalan yang tidak diantisipasi oleh pengemudi. Lantas, seperti apakah sebaiknya aturan berkendara yang sebaiknya dipatuhi pengemudi? Dan seperti apa kesiapan ketika hendak berkendara di saat arus balik kali ini agar tidak terjadi kecelakaan? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah kecelakaan yang terjadi saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kali ini menjadi momentum untuk kembali meningkatkan kesadaran saat berkendara menuju dan kembali dari kampung halaman. Untuk membahasnya kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Yusri Pulubuhu, instruktur keselamatan berkendara. Selamat siang Pak Yusri. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Pak Yusri, kalau kita lihat bagaimana peningkatan
ataupun penurunan data kecelakaan yang terjadi jika dibandingkan dengan tahun 2024 ini, Pak? Ini di tahun 2025 bisa dibilang menurun, Pak. Dari pengamatan Bapak bagaimana? Memang secara fakta angka yang dilansir kemarin hari kedua plus 2 itu terjadi penurunan, dan komparasinya apple to apple itu adalah angka bukan hari kedua, angka pasca lebaran, yaitu H plus 7 ya, H plus 7. Memang kalau kita lihat ada penurunan, tapi kita nggak tahu ini. Karena kita lihat dari jumlah pemudik saja terjadi penurunan. Hampir 24% penurunan dibandingkan tahun 2024 itu karena terjadi 194 juta. Nah sekarang ini 146. Otomatis jumlah keberadaan pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor itu di jalan lebih sedikit kan kalau kita lihat kan. Nah kita tidak bisa melihat ini kecuali nanti kita mengevaluasi datanya adalah nanti setelah lebaran ini. Karena kalau saya memprediksi sendiri dengan kejadian-kejadian dari tahun 2022 angka kecelakaan memang terjadi penurunan, tetapi pada saat itu jumlah pemudik lebih banyak. Oke. Dan pada saat itu tahun 2024 dibandingin tahun 2023 itu terjadi penurunan korban kecelakaan itu cukup dahsyat ya, hampir 55%. 55%. Sedangkan saat sekarang baru 32%, H plus 2. Ya, sedangkan kita masih sisa 4 hari atau 5 hari lagi nih, kita nggak tahu. Nah, saya melihat bukan mendoakan dengan pola saat sekarang ini adalah harus balik, orang dengan penuh keletihan, penuh stres, dan pengawasan pun agak berbeda, dan ada yang namanya rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari rekayasa. Ada one way rekayasa lalu lintas, GAG ganjil genap, terus kemudian ada tol-tol fungsional yang diaktifkan. Maka yang saya lihat, saya nggak berharap amit-amit terjadi. Dari data atau statistik yang ada, justru mungkin angkanya akan meningkat begitu. 11-12, padahal jumlahnya yang mudik itu lebih kecil kan. Begitu. Jadi bisa saja ini menjadi antisipasi juga begitu ya para pemudik. Tapi antisipasi sebelum dilakukannya mudik masih ada balik, maksudnya 4 hari lagi. Kondisi kendaraannya harus seperti apa nih Pak, persiapan? Kalau kita bicara keselamatan, perspektif keamanan dan keselamatan, berarti bukan hanya manusia saja, tapi komponen yang paling penting adalah manusianya yang bawa ini. Kendaraan merupakan hal utama juga. Karena dengan kondisi kendaraan yang mengganggu, ini akan mendistraksi mentalnya dia. Ketika mental terganggu, otomatis yang namanya stamina itu akan drop. Saat stamina drop, kemampuan kognitifnya akan turun. Visualisasinya dia baper, gampang marah, terus gampang melakukan tindakan-tindakan impulsif. Nekat gitu. Kelihatannya nekat, padahal nggak mikir. Karena mereka dalam kondisi capek, ya, terus distracted, mental turbulence-nya banyak. Jadi ini bukan sekedar kendaraan atau pengemudi keterampilan saja, tapi banyak hal yang harus menjadi komponen mensupport agar para pemudik sampai di rumah selamat dan mereka bisa resume sebagaimana hari-hari reguler mereka. Itu tidak hanya di situ saja, termasuk stakeholder jalan raya yang lain, mereka harus terlibat, khususnya pemerintah. Pak Yusri, kita juga akan ingin mengetahui ya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan terus terjadi. Baik. Tapi sesaat lagi kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelum kita lanjutkan dialog kita di studio, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kemacetan yang dihadapi pemudik saat arus balik yang terjadi dan juga bagaimana kemudian dampaknya. Kita sudah terhubung dengan Leo Chandra yang akan mengabarkan bagaimana situasi di Tol Cikampek. Leo, silakan dengan laporan Anda.
Ya, Celia dan juga Nadila serta pemirsa TV One, memang saat ini memang H+3 Lebaran sudah mulai dipenuhi oleh pemudik yang kemudian balik ke arah Jakarta melalui sejumlah tempat yang ada di Jawa Barat. Dan mereka juga melalui gerbang tol Cikampek yang merupakan sampai saat ini informasinya ada sebanyak 22.500 lebih kendaraan yang kemudian melalui dari gerbang tol Jakarta Cikampek ini. Dan sejumlah peningkatan juga terjadi sejak tadi pagi hingga siang ini. Dan lantas seperti apa ini Celia dan juga Nadila, saya akan mengajak Anda bagaimana nih untuk para pemudik juga kemudian bagaimana mempersiapkan diri mereka, kemudian apa saja yang mereka bawa mulai dari keluarga dan barang-barang bawaan Anda, serta dari mana saja mereka. Kita akan langsung saja tanya ke narasumber saya. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, Bu? Eli. Ibu, ini kan memilih rest area kilometer 65. Sebelumnya dari mana, Bu? Ini kilometer 62. Nah, 62 ya. Ya. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Sumedang mau ke arah Jakarta. Nah, terus ke sini waktu liburan itu sama siapa aja, Bu? Sama keluarga, ada suami, ada kakak, ada papa mertua, sama anak. Nah, kemudian Bu, saya pengen nanya juga, bagaimana Bu untuk situasi kondisi mudik tahun 2025 ini? Kondisi mudik tahun 2020 ini sangat berkesan ya. Semuanya kita kumpul keluarga. Di perjalanan juga oke, nggak terlalu padat juga ya. Lancar semuanya. Oke. Dan kemudian Bu, tahu nggak adanya informasi tentang diskon tarif tol yang juga diberlakukan sebesar 20% nih potongannya, Bu. Bagaimana nih Ibu sebagai pemudik juga merasakankah dengan adanya diskon tarif tol itu untuk memudahkan dalam mudik lebaran ini? Ya, betul, memudahkan sekali ya diskon tarif tol saat ini ya untuk para pemudik kita yang pulang kampung buat ketemu keluarga di sana. Oke. Bu, sejauh ini saya juga pengen tahu, Bu, apa saja yang Ibu siapkan untuk anggota keluarga ini? Persiapan mudiknya seperti apa aja? Persiapannya banyak ya, kita untuk bagi-bagi THR, kita bagi-bagiin kayak sembako untuk keluarga, untuk ketemunya, semuanya deh pokoknya kita persiapan dengan baik ya untuk tahun 2025 ini untuk mudik ke sana. Oke, terima kasih Bu Eli. Saya doakan semoga Ibu dan keluarga sampai ke Jakarta sehat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, saya akan ajak Celia dan juga Nadila serta pemirsa untuk bergeser ke keluarga yang satu ini. Assalamualaikum, ada Ibu siapa dan Ibu Bapak siapa nih? Ibu Fatma. Oh, Ibu Fatma, ini Bapak siapa? Iwan. Oke. Bu, ini kan lagi mau balik ke Jakarta. Dari mana liburannya? Dari Cirebon. Cirebon. Gimana Bu Cirebon, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Wah, seru. Lancar. Nah, kalau misalnya bisa dilihat nih, lihat nih keluarga dari Ibu Fatmawati dan Pak Iwan nih. Waduh. Pak Iwan, bisa diceritakan ada berapa anggota keluarga yang mudik tahun ini? 10 orang dalam berapa mobil nih, Pak? Satu mobil. Ya. Artinya nih Bapak udah kelebihan muatan nih, Pak. Ya, harusnya dilarang, tapi terpaksa. Pak, persiapannya apa aja nih, Pak? Dari kesiapan mobil apa segala? Tidur saja, cukup tidur, istirahat penting gitu aja. Oke. Kalau Bu Fatmawati terakhir nih, Bu, bagaimana Ibu memaknai tahun Lebaran tahun ini, Bu? Bagaimana? Alhamdulillah bisa kumpul bersilaturahmi ya sama keluarga. Oke, terima kasih Bu Fatmawati dan Pak Iwan. Boleh dadah-dadah semuanya ke kamera. Oke, itu dia tadi liputan kami bagaimana juga antusias masyarakat yang hari ini mereka memilih untuk mudik ataupun kembali lagi ke Jakarta untuk siap melakukan aktivitas. Begitu Celia dan juga Nadila kembali ke studio. Oke, terima kasih Leo Chandra, laporannya langsung dari Cikampek. Selamat bertugas kembali. Oke, kita akan kembali ya. Kita kembali coba akan berdialog lagi terkait dengan kondisi keselamatan di arus balik kali ini. Kalau tadi kita lihat ini berarti di tol begitu ya, di tol Cikampek, di rest area kalau tadi kita lihat. Sebentar lagi akan dilakukan kontraflow. Apa saja yang perlu diantisipasi dengan kontraflow yang berlangsung ini? Apakah memang ini perlu menjadi tanda kutip harus menjadi perhatian dari para pemudik atau seperti apa? Oh, jelas sekali tepat. Dari sebentar lagi jam 2, rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan sejak kilometer 414 sampai 70. Bahkan ada direncanakan sampai kilometer 36 Cikampek, Jakarta Cikampek ya. Nah, di antara rekayasa lalu lintas ini bentuknya ini yang harus diperhatikan adalah ketika mereka pemudik memasuki jalur one way. Oke. One way khususnya kita tahu jalur B ini jalur normal, reguler. Jalur A itu harusnya yang ke Jawa ya, itu dipakai one way. Ini tingkatan risikonya atau exposure risk-nya
lebih rendah dibandingkan kontraflow. Oke. Kita bicara di one way. Di one way yang di jalur A, yang dari Semarang Batang menuju Cikampek, itu mereka menggunakan lajur A yang seharusnya dibalik kan. Iya, artinya rest area mereka itu ada di sebelah kanan mereka di jalur cepat. Harusnya kan rest area itu sebelah kiri seperti normal ini, dalam kondisi normal. Kita dari jalur cepat kita pindah-pindah pelan-pelan akhirnya keluar secara gradual atau bertahap. Tetapi ketika one way diberlakukan, rest area itu ada di jalur kanan yang notabene saat itu diberlakukan one way. Jadi orang cepat. Sehingga para pengemudi juga harus berhati-hati ketika mereka mau mendapatkan akses yang terbatas tadi, yaitu ke rest area atau apa saja, isi refuel dan lain-lain. Nah, jalur one way ini, rekayasa one way ini cukup panjang daripada rekayasa yang lain. Nah, memang akan menimbulkan keletihan yang lebih dibandingkan jalur reguler, karena orang nggak terbiasa. Orang tidak terbiasa itu secara humanis kan langsung stres. Tidak nyaman, ditambah lagi kita sudah melakukan ngeluarin stamina kita, energi kita pada saat Lebaran kemarin dan menjelang mudik ini udah luar biasa. Pramudik aja mereka udah capek mental, capek fisik, mental dan fisik, ya. Kemudian pulang lagi mereka masuk di jalur one way, mereka harus lebih fokus. Ini akan menyedot stamina mereka. Artinya pada saat mereka stres, kemampuan asesmennya atau kemampuan kognitifnya mereka turun. Otomatis peluang kesalahan akan besar. Ini berbanding lurus dengan kecelakaan. Oke. Nah, kemudian di dalam jalur rekayasa ini ketemu yang namanya kontraflow. Kontraflow ditetapkan awalnya di kilometer 70 Cikampek ke Jakarta ke kilometer 40. Sekitar 23 kilometer. Pendek tapi cukup stres. Kenapa? Satu jalur. Sedangkan jalur lain, dua jalurnya adalah jalur reguler. Nah, ini tambah stres orang. Dan peluang kecelakaan adu kambing depan-depan, di mana kita kenal adalah kecelakaan yang paling terburuk, paling terburuk dari segala kecelakaan adalah adu kambing, karena dua energi ketemu. Itu dihadapi. Oleh karena itu apa yang harus disikapi, mitigasinya adalah mereka harus betul-betul memilih. Kalau boleh, waktu ada pemisahan lajur, mereka tetap di lajur regulernya mereka. Jangan masuk ke kontraflow gitu. Karena kontraflow betul-betul fisik gitu ya. Fisik ini, fisik gitu. Yang kuat begitu ya Pak. Cuma satu jalur begitu ya. Dan ini bukan rel kereta api. Tapi Pak Yusri, mohon maaf saya potong. Ini kalau misalnya kondisi kendaraan seperti apa yang kemudian harus kita persiapkan? Karena ini juga kontraflow yang panjang begitu ya. Nah, betul. Dan juga kondisi kesehatan ya Pak. Yang ini cocok bagi yang belum pulang, belum balik. Mereka harus memastikan kondisi kendaraan, karena kendaraan ini merupakan komponen utama vital di dalam perjalanan mudik ketika mereka menggunakan tol. Kita tahu tol itu aksesnya terbatas. Kita tahu tol itu kecepatannya lebih tinggi daripada jalur-jalur biasa. Jadi kita tahu resiko di tol, kecelakaan fatal dalam konteks fatal itu lebih besar, lebih besar dibandingkan di jalur biasa yang stop and go karena ada lubang, ada orang nyebrang, ada kendaraan tradisional seperti becak, motor dan lain-lain kan, sehingga stop and go, sehingga massa yang dibawa atau energi yang dibawa oleh kendaraan itu akibat kecepatan massa tadi tidak sebesar di tol yang konstan, lebih cepat. Nah, oleh karena itu tadi, ketika mereka menetapkan mereka harus masuk tol, komponen yang lain harus diperiksa. Sebagai komponen utama adalah kendaraannya, kondisi mesinnya, kondisi remnya, kondisi elektriknya, seperti wiper, lampunya ya. Ini akan membantu mereka. Kalau ada masalah aja atau mereka tidak yakin kondisinya, ini nggak usah bilang ada masalah. Yang dia bawanya dia nggak tahu kondisi kendaraannya. Stres nggak? Kita normal, stres kan? Setiap stres yang muncul itu akan menyedot stamina kita. Sedangkan kita punya outstanding harus sampai di rumah yang masih ratusan kilo lagi. Artinya memang ya Nadila ya, kita harus mengecek kendaraan. Persiapan yang kompleks harus dilakukan ya Pak Yusri. Komprehensif. Terima kasih Pak Yusri sudah bergabung dan bercerita
memberikan penjelasan kepada kami bagaimana caranya agar keselamatan perjalanan ini bisa kita dapatkan begitu. Terima kasih Pak Yusri sudah bergabung bersama kami dan pemirsa. Tentunya kami juga akan menghadirkan kabar lainnya ya, di mana arus balik di jalur Gentong hingga Ciawi ini pemirsa. Iya, tampaknya memang arus balik ini terus terjadi. Seperti yang kita lihat ini ya, ini di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ini mulai mengalami peningkatan pada Kamis pagi. Kita hadirkan informasinya, usai jeda. Dipersembahkan oleh Brimo. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, arus balik di jalur Gentong hingga Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai mengalami peningkatan pada Kamis pagi. Kendaraan yang melintas terus mengalami kepadatan dari kedua arah. Petugas mencatat kendaraan yang melintas berjumlah 2.100 unit per jamnya. Situasi arus lalu lintas di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya dari jalur Gentong hingga Jalan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya terpantau padat dari kedua arah pada Kamis pagi. Namun, kepadatan didominasi kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Pantauan di jalur Gentong atas dan Gentong bawah, kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya sesekali tak bergerak akibat adanya rest area. Sementara itu pemirsa, dari arah sebaliknya juga sempat tersendat akibat adanya persimpangan jalan terutama di Simpang Pamoyanan. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Riki Kustiawan ini mengatakan kepadatan ini terjadi dimungkinkan masih adanya masyarakat yang melaksanakan mudik lokal atau silaturahmi, lebaran, dan sudah dimulainya arus balik serta pulang dari tempat rekreasi. Data yang dihimpun dari petugas kendaraan yang melintas ke jalur arteri Gentong Tasikmalaya ini dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, ini berjumlah 2.100 kendaraan per jamnya. Sedangkan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya berjumlah 800 kendaraan per jamnya. Ya pemirsa, 3 hari pasca Lebaran arus balik mengalami peningkatan penumpang kereta api di stasiun Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Sebagian besar pemudik balik ke kota perantauan karena pada esok hari sudah kembali beraktivitas. Data dari PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon hingga Kamis pagi, jumlah penumpang yang naik dari stasiun wilayah Cirebon mencapai 10.000 penumpang. Dan pemirsa, ribuan penumpang kereta api yang akan kembali ke kota perantauan usai mudik Lebaran memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat Kamis siang. Lalu pemirsa, bagaimana pantauan arus balik di kilometer 208 ruas tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat? Kita sapa rekan kami, ada Iman Fajar yang siap mengabarkan untuk Anda. Iman, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan ini terjadi? Ya, selamat siang Celia, Nadila, dan juga pemirsa. Memasuki H+3 Lebaran, di mana kalau kami lihat di sini pemirsa di tol Palikanci, terutama di rest area kilometer 208 tempat kami melaporkan saat ini, kalau kami pantau arus kendaraannya sudah didominasi oleh kendaraan pemudik yang melakukan arus balik jika dibandingkan dengan arus mudik yang mengarah ke Jawa ini juga lebih sedikit. Dan memang pemirsa, untuk hari ini sudah dimulai ya para pemudik ini melakukan arus balik, di mana memang untuk kendaraan yang melaksanakan arus balik ini lebih banyak jika dibandingkan ke arah sebaliknya. Sementara itu pemirsa, untuk saat ini kondisi lalu lintas masih ramai lancar, dan sebelumnya juga sempat rencanakan adanya kebijakan untuk one way pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini masih belum adanya
clearing area yang semestinya dilakukan untuk melakukan sistem one way. Karena memang kalau misalnya dilakukan sistem one way pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, seharusnya sudah mulai clearing area sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sehingga untuk saat ini kami belum melihat adanya clearing area. Namun berdasarkan informasi terbaru, kami mendapatkan informasi bahwa sistem one way rencananya akan mulai diberlakukan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dari kilometer 188 atau Palimanan ini pemirsa hingga kilometer 70 Cikampek. Ini akan diberlakukan pada pukul 17.00 dan mulai clearing area ini sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jumlah arus kendaraan sendiri, kalau kita lihat pemirsa, kendaraan yang mengarah dari tol Palikanci hingga Cipali ini untuk sejak pukul 12 dini hari hingga 12 siang tadi terdapat sekitar 16.000 kendaraan yang melalui jalur tol ini dengan rata-rata sekitar 1,2 ribu kendaraan melintas per jamnya. Ini yang mengarah ke arah Jawa. Sementara untuk arah sebaliknya atau arus balik ini lebih banyak jumlahnya pemirsa, sebanyak 20,3 ribu kendaraan yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta dengan rata-rata sekitar 1.400 kendaraan melintas per jamnya. Dan jika kita ulas kembali pemirsa, sejak hari H Lebaran hingga hari ini memang puncak arus mudik ini sempat terjadi pada H+1 Lebaran saat itu, di mana waktu itu memang untuk jumlah pemudik sempat menurun, namun jumlah wisatawan lokal yang meningkat, sehingga untuk kendaraan mengarah ke Jawa pada H+1 saat itu meningkat dan juga masih lebih banyak jika dibandingkan arus balik. Kemudian H+2 jumlah arus kendaraan yang mengarah ke Jawa sudah mulai menurun, dan kemudian untuk arah ke Jakarta atau ke arah barat sudah mulai meningkat. Dan pada hari ini H+3 Lebaran kondisi sudah mulai berbalik, di mana untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta atau mengarah ke barat justru lebih banyak jika dibandingkan ke arah Jawa dan seterusnya. Tentunya untuk para pemudik dihimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan dan juga memperhatikan kondisi fisik dan juga kendaraan. Sementara itu, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Iman Fajar dari Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Tampaknya pemirsa bukan hanya arus lalu lintas saja yang menjadi perhatian kita di situasi Lebaran Ramadan kali ini. Ada juga menarik ada yang di media sosial. Menarik lagi trending banget di media sosial, yaitu ini. Bisa tebak nggak? Kalau kamu tahu pasti bisa tebak. Apa ya? Tren Velocity pastinya pemirsa. Sama ini tuh yang paling saya suka. Tren bagi-bagi amplop. Saya mau yang amplopnya aja sih. Itu viral juga di media sosial pemirsa. Sebenarnya ini fenomena apa? Apakah memang trennya itu sangat wow banget? Dan apakah memang ini tren ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik yang peluangnya? Betul. Gitu ya. Kita akan hadirkan dialognya nanti bersama dengan pakar. Tentunya tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Inilah konten joget Velocity dan joget amplop THR yang belakangan menjadi viral di media sosial, terutama di Instagram dan TikTok. Dari sejumlah selebriti yang mengunggah konten Velocity dan joget THR, yang banyak ditonton adalah joget amplop THR milik Fuji di akun TikTok Fujian. Di akunnya, Fuji beserta kedua orang tua, keponakan, serta kedua kakaknya berjoget dahulu sebelum mendapatkan amplop THR dari sang ayah. Joget Velocity dan joget amplop THR sebenarnya sudah viral sebelum Lebaran tiba.
Bahkan, joget Velocity seakan menjadi keharusan bagi mereka yang hendak ikut acara buka puasa bersama. Namun, hingga kini tak jelas benar siapa penggagasnya. Sejatinya momen viralnya joget Velocity dan joget amplop THR ini menjadi momen untuk mengenalkan budaya Indonesia dan dimanfaatkan untuk menjadi hal yang positif. Seperti apa seharusnya momen viral joget Velocity dan joget amplop THR ini dimanfaatkan? Adakah gerakan yang mendorong di belakangnya? Tim TV One mengabarkan. Gimana nih? Salah Nadia. Gimana susah ini susah banget saya lihat. Ini Promax sih loh. Aduh. Tung tak tak. Sorry astaga, kita rupanya udah mulai nih. Ya Allah nggak nyangka. Yang Promax ya. Iya, kayak gimana Nat? Ini kan viral banget ya. Tung tak tak. Iya, lupa lah. Aduh susah banget sampai ada Promax. Iya. Aduh udah ada Mas Tuhu nih di sini pemirsa. Mas Tuhu pakar digital yang juga kita akan membahas terkait dengan tren TikTok yang saat ini yang lagi viral sekali di media sosial, terutama TikTok, yaitu Velocity. Mas tahu Velocity kan, Mas? Tahu dong. Gimana gerakannya, Mas? Aduh, sejak dekan deh. Mas Tuhu, ini menarik nih kalau kita berbicara soal tren yang ada saat ini, tren Velocity, kemudian juga tren bagi-bagi THR. Ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang algoritma TikTok yang kemudian membuat yang sangat responsif sehingga ini cepat sekali viral atau bagaimana? Ya, satu karena algoritmanya itu emang sangat intuitif ya. Jadi dia tahu kesukaan orang apa tuh yang dinaikin. Kedua, pengguna kita emang juga besar banget gitu ya. Secara jumlah kita banyak banget. Ketiga juga ini tuh kan mudah diikuti orang-orang. Terus keempat, ini barengan gitu. Kegiatan yang berkelompok di mana tuh momennya pas banget kita lagi Lebaran, terus kemarin lagi puasa kan banyak bukber dan lain-lain, jadi kayak itu udah PR semua orang harus bisa Velocity. Itu PR untuk Lebaran gitu ya, kalau nanti nggak eksis nggak ditemenin sama yang lainnya gitu. Bener, karena itu kan jadi kayak tools untuk berkoneksi ya dengan saudara, dengan temen gitu ya pas Lebaran, dan mereka kan selalu upload kan, biasanya kan cuma foto-foto Lebaran bareng sama keluarga, ini kan jadi lebih seru, cuman gini-gini doang, sekarang ada tren baru gitu kan. Oke, ini berarti ini juga bisa trending karena emang lagi ada momen Lebaran juga. Tapi Mas, kalau misalnya Mas lihat dari pengamatan Mas sendiri, yang pertama kali bikin trending Velocity, bagi-bagi THR, ini sebenarnya siapa sih Mas? Ya sebenarnya tuh kayak ya di dalam digital tuh ada namanya user generated content ya. Jadi nggak bisa kelihatan siapa yang memulai gitu. Jadi kayak berputar aja. Kayak saya kemarin sempat nyari juga di internet kan siapa yang memulai gitu. Nggak ada klaim ini dimulai oleh siapa. Jadi emang kayak kita kan emang sangat komunal. Jadi kayak lagu-lagu daerah pun kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan mulainya sama siapa. Jadi seperti itu. Dan itu mudah diduplikasi ke yang lainnya, dan mungkin nanti ada muncul banyak versi-versi yang itu menunjukkan kreativitas orang Indonesia banget lah ya itu ya. Tapi biasanya kecenderungan tren di media sosial itu biasanya cepat ya Mas ya. Tapi kali ini rupanya tren Velocity itu cukup panjang dari bulan Februari hingga saat ini. Apakah memang inovasi lagu-lagunya yang menjadi salah satu kunci terjadinya kepanjang begitu atau seperti apa? Jadi mungkin lagu satu ya, dia mudah diingat. Kedua momennya sih, karena tadi kan Februari terus masuk puasa dulu, puasa kan banyak bukber tuh. Bukber itu pemanasan. Jadi nanti udah tahu nih, berarti nanti pas Lebaran kita harus Velocity, semuanya yang nggak tahu jadi belajar. Dan banyak public figure juga yang terlibat. Jangan lupa di tengah-tengah puasa itu kan banyak public figure terlibat, dan ketika public figure terlibat itu informasi akan makin cepat. Karena akan di-upload kemana-mana, media ngangkat, jadi kayak semua orang ibaratnya kan kalau di Indonesia disebutnya FOMO ya. Fear of missing out. Kita nggak mungkin kelewat sebuah tren gitu di itu. Jadi makanya semua orang akan ikut dan jadi makin panjang gitu ibaratnya. Oke, Mas, tapi kalau Mas melihat orang kalau misalnya bikin konten Velocity ini kebanyakan mereka akan upload di Instagram dan juga TikTok. Apakah memang karena platform ini yang bisa bikin itu menjadi viral atau seperti apa, Mas? Ya, jadi satu, Instagram dan TikTok tuh yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kedua, biasanya mulai itu dari TikTok. Kenapa TikTok? Karena tadi memang benar ini yang paling mudah untuk viral.
Karena TikTok itu kan paling gampang, mau di-share ke WhatsApp bisa, di TikTok sendiri bisa, di-share ke Instagram kontennya juga bisa. Dan jangan lupa editnya paling mudah. Jadi langsung editing via handphone, kita nggak perlu macam-macam dan intuitif kan. Jadi cepat banget buat orang untuk membuat dari situ. Oke, Mas Tuhu tadi sempat sampaikan bahwa ada turut andil dari influencer yang tentunya ini meningkatkan, ini menjadi viral. Iya. Penglihatan Anda siapa sih sebenarnya influencer yang sangat berperan dalam hal ini? Sebenarnya tuh kemarin sempat ketika riset ya, sempat beberapa kayak Mama Dedeh tuh. Oh, Mama Dedeh. Mama Dedeh sempat itu yang awal tuh Mama Dedeh yang nah, tadi influencer itu kan kadang-kadang walaupun agak kaku-kaku dan masih bingung-bingung gitu tuh justru jadi lebih viral gitu kan, ketertarikan tersendiri buat penonton jadi ada. Terus itu makin luas dari politisi juga ikutan, terus kemarin Bapak Presiden juga bikin gitu kan, karena jurnalis bilang ayo dong Bapak ikutan bikin Velocity, makin lah pasti jadi makin panjang. Jadi aku bilang ini kayak ini bakal panjang nih kayaknya gitu. Oke. Mas Tugu, kita juga ingin tahu apakah memang tren-tren seperti ini bisa memberikan manfaat untuk kita, apalagi anak-anak muda yang terus berkreasi. Tapi sesaat lagi kita akan hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang setelah yang satu ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Wah, kalau kita lihat tadi rupanya yang mengikuti tren Velocity ini banyak ya, beragam. Dari luar negeri juga banyak yang mengikuti hal ini. Mas, Anda melihatnya apakah memang dari sisi ini viral saja kah? Ataukah memang ada peluang di dalamnya? Bermanfaat untuk Indonesia sendiri? Sangat berpeluang ya, karena sebenarnya kan kita salah satu yang terbesar pengguna TikTok di dunia. Dan kita kreatif, kita punya aset adalah orang-orang yang kreatif karena budaya kita sangat beragam. Kedua, masih muda. Jadi sebenarnya itu bisa digunakan, dimanfaatkan ini gitu. Nah, sekarang PR-nya tinggal bagaimana pemerintah dan Kementerian Kreatif memanfaatkan momen ini menjadi lebih terstruktur. Misalnya kayak pemerintah Korea kan menggunakan itu untuk mengenalkan budaya Korea dengan K-pop dan film. Kita kan akan lebih panjang ya, tapi kan dengan TikTok kita bisa mengenalkan budaya Indonesia, pariwisata Indonesia gitu. Oke Mas Tuh, artinya memanfaatkan sesuatu yang trending untuk mempromosikan barangkali budaya-budaya Indonesia, alam-alam Indonesia. Betul. Ini juga bisa ya Mas? Sangat bisa, terus keunikan yang ada di Indonesia. Karena kan udah berkali-kali loh, trending TikTok dance dari Indonesia itu mengglobal. Bahkan Poco-Poco waktu itu pernah dipakai orang Amerika ketika mereka lagi demo. Gitu, ketika mereka berkumpul, berarti kan sebenarnya tuh padahal itu kan effortless ya. Bahkan lagu-lagu yang dekat dari Indonesia itu pernah trending di global. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita punya potensi. Tapi selama ini semuanya organik. Yang belum dibuat menjadi sistematis untuk kemudian impact-nya lebih besar buat kita. Sebenarnya mungkin ini ada impact-nya juga ya. Orang jadi pengen kesini. Itu kalau di ASEAN mah udah gampang lah bagi kita ya. Kayak tren joget amplop dan Velocity ini di Malaysia udah pasti. Karena kan budayanya sama ya. Sama-sama lebaran, sama-sama pasti bagi angpau dan THR gitu kan. Bayangin kalau itu bisa ke global, termasuk misalnya negara-negara Amerika Latin gitu ya, Brazil dan lain-lain gitu. Tapi Mas, selama tren ini muncul begitu, apakah memang Anda mengamati ada mungkin influencer yang kemudian memanfaatkan ini, menginovasikan untuk peluang begitu? Adakah Mas? Sangat. Jadi kalau kita lihat influencer-influencer ini kan selalu mengamati ya. Mereka sangat paham bagaimana memanfaatkan algoritma. Ketika ada yang lagi naik, dia pasti akan ngikutin. Yang menarik adalah berikutnya adalah siapa yang berpotensi pertama kali membuat trendsetter. Sedangkan pemerintah pasti harus tahu dong. Bisa liatin beberapa orang, oh ini kayaknya ini kalau dia ngapain aja bakal jadi trendsetter. Itu yang bisa di-engage. Atau bahkan mungkin dari sisi akademis itu di-riset. Apa sih yang membuat orang menjadi trending, gimana caranya sehingga bisa diulang.
yang memang by design untuk ketika misalnya kita mau promosi tertentu, entah budaya Indonesia, travel di Indonesia, atau mungkin ada festival tertentu yang kita mau bikin gitu-gitu ya, untuk ke global market yang targetnya ke Gen Z, karena kan ini kan TikTok lebih banyak di Gen Z ya. Oke, artinya dengan memanfaatkan trending untuk mengeksplorasi ataupun mempromosikan apa yang kita miliki itu juga sebenarnya baik ya. Tapi tentu kita harus berkolaborasi, bukan hanya user penggunanya saja, tetapi juga pemerintah. Iya. Dan penyedia platform jangan lupa. Iya betul. Nanti lain kali kita velocity-nya jangan di sini aja. Kita velocity-nya di pantai apa? Yang dekat-dekat sini aja. Pantai Indah Kapuk. Oke, atau enggak kita ke Ancol yang sampai velocity. Mungkin itu bisa menjadi salah satu peluang gitu ya, Mas Tuh. Betul banget. Banyak kok sekarang yang udah mulai seperti itu. Kayak kemarin saya lihat ada yang di Gorontalo, ada yang Kalimantan pakai di sungai gitu ya, menyusuri sungai. Jadi kan itu akan menginspirasi banyak orang, dan juga orang dari luar akan bisa pengen datang ke Indonesia. Karena kan sekarang kan wisata itu bukan hanya ngomongin soal tempat yang cantik, tapi how to mix an experience. Gitu. Dan kita bisa nge-reach lebih banyak orang untuk datang ke Indonesia. Mas Suhu, terima kasih nih sudah bergabung di sini dan jadi berikan kita insight ya, insight baru untuk pemirsa dan juga kita berdua di sini. Betul. Terima kasih Mas Suhu, sehat selalu. Dan juga pemirsa ya, kita juga akan menghadirkan informasi lainnya di mana memasuki libur lebaran. Ribuan pemudik memadati objek wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Pemirsa, Anda yang melakukan perjalanan libur lebaran, baik mudik maupun balik, sebaiknya berhati-hati terutama jika membawa anak kecil. Dan terkhusus lagi bila Anda yang Anda bawa ini adalah penyandang disabilitas pemirsa. Dan pemirsa, gara-gara tas tertinggal dalam bus, seorang anak perempuan disabilitas diserahkan kepada pihak. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Cerita dari keluarga Alula, seorang gadis usia 8 tahun ini, harus menjadi pelajaran bagi semua orang tua, terutama saat melakukan perjalanan panjang. Semalam, Alula diserahkan pada polisi yang sedang melintas saat orang tua Alula menyadari ada tas tertinggal dalam bagasi bus yang mereka tumpangi dari Tangerang, Banten. Saat itu mereka berada di Bundaran Binokasi, Sumedang, Jawa Barat. Beruntung di saat yang sama, seorang anggota Polres Sumedang sedang melintas, sehingga orang tua Alula menitipkan anaknya itu ke polisi. Pak polisi baik hati itu kemudian membawa Alula, seorang penyandang disabilitas, ke posko terpadu operasi ketupat Lodaya di terminal. Sementara orang tua Alula mengejar bus untuk mengambil tas yang tertinggal. Alula langsung mendapatkan penanganan medis karena kondisinya menggigil saat itu, sembari ditenangkan polisi di pos terpadu. Ia pun diantarkan pulang oleh petugas PMI dan polisi. Saya lihat seorang ibu sama seorang bapaknya itu panik, mungkin sebuah tas ketinggalan di kendaraan karena ingin buru-buru. Si ibunya langsung naik motor juga, kemudian anak itu diturunkan dari gendongannya. Saya gendong, saya panggil lagi bapaknya, kemudian saya bersama-sama dengan bapaknya untuk menuju ke pos terpadu. Pada saat itu memang kondisinya lagi hujan dan jalanan pun ya cukup licin, cukup basah. Kondisinya hujan sehingga anak itu kehujanan dan memang kondisi anak itu disabilitas. Nyampe di pospam terminal Ciakar Sumedang ini ditangani oleh Pak Lutfi dari PMI Sumedang. Kondisinya basah ya. Sehingga tadi ada perawatan terhadap anak tersebut, namanya Alula ya, 8 tahun. Nah itu dari PMI menawarkan untuk diantar ke rumahnya. Orang tua Alula pun bersyukur ada polisi dan petugas medis yang mau membantu mereka, terutama Alula. Masih Pak? Panik doang sebetulnya Pak. Dia panik doang sebetulnya, panik karena
istilah keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak nggak nyamperin nggak akan jadi apa seperti itu. Tapi senang ya Pak dapat bantuan dari ya Pak? Alhamdulillah senang. Tadinya sih rencana begini, kalau jadinya mau ngumpet dulu kemana, cari makanan dulu, tadinya seperti itu sih rencana mah gitu. Iya, makasih banyak atas bantuannya, bantuan dari PMI, dari Polri, petugas kesehatan semuanya, mudah-mudahan kebaikan semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kali bila melakukan perjalanan panjang, terutama menggunakan angkutan umum, orang tua yang membawa anak sebaiknya mempersiapkan barang-barang yang dibawa sebelum angkutan umum itu tiba di titik tujuan. Kalaupun ada barang tertinggal, sebaiknya mengusahakan diri untuk tenang, karena seringkali kepanikan membawa hal-hal buruk. Dengan bersikap tenang juga akan membantu untuk berpikir dengan jernih. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Pemirsa, memasuki libur Lebaran, ribuan pemudik memadati objek wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Antrian kendaraan bahkan mengular di depan pintu masuk objek wisata itu, pemirsa. Antrian kendaraan pengunjung objek wisata Guci Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah terlihat 1 km jelang pintu masuk objek wisata. Pengunjung yang datang ke objek wisata Guci didominasi pengunjung luar kota seperti Pekalongan, Brebes, hingga pengunjung dari Jakarta. Menurut pihak pengelola, diperkirakan jumlah pengunjung pada hari keempat Lebaran mencapai 3.000 orang. Salah satu pilihan wisata yang paling diminati pemudik adalah wisata Pancoran 13. Di sini para pengunjung dapat menikmati sensasi mandi air hangat alami yang berasal dari lereng Gunung Slamet. Pertama apa sudah? Ini yang kedua kali. Ini gimana dengan ramenya ini pengunjung? Ya, ramai banget sih, tapi kayak nggak apa-apa ya, tetap ini ya menikmati ya. Ini datang sama siapa aja? Sama keluarga. Sama keluarga ya. Berarti sengaja buat libur Lebaran. Iya. Tadi kena macet nggak? Hah? Kena macet nggak? Kena macet, panjang banget. Di mana? Yang di sana itu pas mau masuk. Cukup membayar tiket sebesar Rp27.500, pengunjung dapat mandi air hangat yang dipercaya menyembuhkan berbagai macam penyakit. Diperkirakan jumlah pengunjung terus meningkat hingga akhir pekan ini. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, libur Lebaran menjadi momen keluarga untuk berlibur ke sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, salah satu yang diminati adalah liburan ke Taman Wisata Air dengan pemandangan pegunungan dan wahana keranjang Sultan yang baru pertama kali ada di Kabupaten Pandeglang. Beginilah suasana di objek wisata pemandian Kolam Ibers Water Park yang berada di Kampung Kadujeruk, Desa Dalam Balar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang ramai dipadati pengunjung pada momen libur Lebaran tahun 2025. Terlihat para pengunjung yang didominasi keluarga ini sangat asyik menikmati wahana air. Memiliki pemandangan Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari serta area persawahan. Hal itu menjadi daya tarik sendiri untuk menarik para pengunjung dari berbagai daerah. Selain wahana air, para pengunjung juga bisa merasakan berbagai wahana. Salah satunya wahana keranjang Sultan yang satu-satunya baru ada di Kabupaten Pandeglang. Opik, salah seorang pengunjung, mengaku sangat senang bisa datang ke objek wisata ini. Karena selain banyaknya wahana permainan, pemandangan pegunungan pun menjadi salah satu daya tarik untuk ia kunjungi bersama keluarga. Selain itu, ia pun mengaku senang karena anak-anaknya dapat merasakan wahana keranjang Sultan. Sama istri sama anak. Ini baru pertama kali kesini apa seperti apa? Kalau untuk di sini baru pertama kali. Baru pertama. Gimana Pak kesannya nih dengan? Lumayan bagus dan kebersihannya juga bagus lah. Dan untuk keranjang Sultannya untuk safety keamanannya.
Kalau untuk pemandangannya gimana nih Pak? View-nya lumayan, pemandangannya juga bagus. Memang gunung. Pegunungan ya Pak ya? Ya. Pegunungan Gunung Karang sama Pulau Sari ya? Ya. Oke. Selain fasilitas kolam berenang, pengelola Ibers Waterpark juga menyediakan wahana perahu bebek, motor ATV, serta keranjang sultan dengan harga sewa hanya Rp25.000 per satu kali perjalanan. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Wah, kalau tadi di Pandeglang, Banten, tampaknya di Jakarta juga ada tempat wisata yang menarik nih, Nadila. Iya dong. Jakarta juga punya banyak tempat wisata menarik. Ada Monas, Kota Tua, dan salah satunya lagi, ini Taman Mini Indonesia Indah. Menarik tuh, menarik. Bagaimana ya suasana di Taman Mini Indonesia Indah? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, Hilda Ramadanti, yang mengabarkan untuk Anda. Hilda, bagaimana suasana di sana? Halo, selamat siang Nadila dan juga Celia. Nah, ngomongin liburan, Nadila sama Celia udah pada liburan belum nih? Nah, sekarang saya lagi liburan di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tepatnya di depan gerbang pintu utama Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Nadila dan juga Celia, jika bisa kami gambarkan situasi terkini di Taman Mini Indonesia Indah ini semakin sore semakin ramai. Nah, jika bisa juru kamera kami gambarkan, di sebelah kanan kami ini ada tenan-tenan kuliner. Biasanya juga ada imersif gitu. Nah, di depan kami ini ada gedung Contemporary Gallery, di mana di situ juga ada beberapa merchandise yang dijual oleh pihak Taman Mini yang bisa dibeli juga nih pemirsa oleh masyarakat yang berkunjung ke Taman Mini. Nah, sekarang saya mau coba tanya-tanya ke salah satu keluarga yang sedang berlibur nih. Coba ya kita tanya ya Nadila dan juga Celia. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Namanya siapa Mas? Namanya Laksono. Laksono. Mas Laksono datang dari mana Mas Laksono? Dari Jakarta aja Mbak. Dari Jakarta. Iya. Ke Taman Mini udah kemana aja Mas Laksono? Ini cuman ke apa itu yang ada kayak bulan-bulannya apa tuh yang iya, cuman situ aja, cuman karena agak penuh ini makanya mungkin nggak sanggup buat keliling lagi. Mungkin kembali lagi kalau pas lagi kosong aja. Tadi kan juga kami sempat melihat ada taman burung nih Mas Laksono, udah coba ke sana belum? Belum. Iya, belum ke sana. Berarti baru mencoba fasilitas yang ada di daerah sini aja ya? Oke, tapi untuk ada skuter, ada sepeda udah cobain belum lah Mas? Belum juga. Soalnya kan sama anak-anak juga ini susah juga kalau untuk ini pakai sepeda kayak gitu. Kira-kira ke Taman Mini mau sampai jam berapa nih Mas Laksono? Ini paling bentar-bentar lagi aja, paling setengah jam, sejam lagi. Udah cukup. Terima kasih banyak Mas Laksono, selamat berlibur. Nah, itu dia Nadila dan juga Celia bincang-bincang sedikit saya dengan salah satu pengunjung yang menikmati fasilitas Taman Mini. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ada tempat sewa skuter dan juga sepeda di sebelah sana. Nah, bagi para pengunjung ataupun pemirsa yang mau menyewa skuter dan juga sepeda bisa langsung melakukan pembayaran di sana dan bisa langsung keliling-keliling daerah Taman Mini karena sangat menarik banget. Karena tadi saya juga udah jalan-jalan ke Taman Burung, lalu juga sudah masuk ke Contemporary Art Gallery dan ternyata sangat menarik banget dan sangat inspiratif gitu ya pemirsa Nadila dan juga Celia. Nah, Nadila dan juga Celia harus cobain nih ke Taman Mini. Sekarang fasilitasnya juga sudah banyak sekali. Nah, ini ada salah satu pengunjung yang lagi mencoba untuk naik skuter dan juga naik sepeda bersama para keluarga. Nah, Nadila dan juga Celia, jika bisa kami gambarkan, ini sangat ramai sekali nih Nadila dan juga Celia. Nah, nantinya juga di Taman Mini ini di setiap harinya akan ada atraksi ataupun event tarian-tarian. Nah, kemarin juga sudah ada tarian Ramayana, lalu juga ada tarian Kecak, lalu juga nanti hari ini akan ada tarian-tarian lainnya ataupun ada live music di sebelah kanan saya nanti. Nah, Nadila dan juga Celia, menarik nggak nih ke Taman Mini? Yuk kita ke Taman Mini bareng yuk, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti, bikin iri ya. Jadi pengen liburan. Iya, Hilda udah liburan. Curang ya. Ini curang. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana jenazah aktor senior Rey Sahetapi hingga hari ini masih disembayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Menurut keluarga, nantinya almarhum Rai Sahetapi akan disolatkan di Masjid Istiqlal yang merupakan tempat Rai ini mengikrarkan kalimat syahadat sebagai seorang mu'alaf. Setelah disolatkan di Masjid Istiqlal besok, Rai akan langsung dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sekitar pukul 9 pagi. Dan pemirsa, saat ini kami juga telah terhubung bersama dengan rekan kami, Felicia Melinda, yang sudah siap mengabarkan untuk Anda bagaimana suasana di rumah duka almarhum Rai Sahetapi. Felicia, bagaimana suasana di sana? Ya, Celia, Nadila, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa aktor kenamaan Indonesia ini Rai Sahetapi ini telah berpulang ke rahmatullah tepatnya pada tanggal 1 April 2025 yang lalu sekiranya pukul 21.04 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan almarhum meninggal di usia 68 tahun akibat penyakit yang juga dideritanya. Dan saat ini pemirsa, untuk situasi dan juga kondisi di rumah duka, memang untuk jenazah dari almarhum sendiri masih berada di rumah duka Sentosa Senen, Jakarta Pusat, karena ini menurut keluarga masih menunggu satu anggota keluarganya lagi, yakni anak sulungnya Surya Sahetapi yang sedang dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Jakarta. Dan sampai saat ini situasinya memang masih ramai oleh para sahabat, kemudian juga keluarga yang sedang menunggu untuk kedatangan dari anak sulung dari Rai Sahetapi tersebut. Dan nantinya memang rencananya menurut keterangan dari anak kandungnya yakni Raya Sahetapi mengatakan untuk almarhum sendiri nantinya akan disemayamkan pada esok hari Jumat 4 April 2025 di TPU Tanah Kusir. Nantinya juga sebelum dimakamkan, rencananya almarhum akan disolatkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan memang menurut keterangan juga almarhum ini sebenarnya memiliki wasiat untuk dimakamkan di Sulawesi yang mana menjadi tanah kelahirannya. Namun dari pihak keluarga, terutama dari anak-anaknya ini memutuskan untuk memakamkan jenazah di Jakarta karena ini mempertimbangkan dari jarak, kemudian juga nantinya kalau di Jakarta akan lebih gampang, akan lebih mudah untuk dilakukan perawatan dari makamnya dan juga akan lebih mudah dirawat dan juga terkontrol oleh pihak keluarga. Dan pihak keluarga besar juga menyetujui dan menghormati keputusan dari anak-anak dari almarhum Rai Sahetapi tersebut. Dan pemirsa, memang untuk dari kondisi almarhum Rai Sahetapi sendiri memang sudah mengidap penyakit diabetes sejak tahun 2017, yang mana pada pertengahan tahun 2023 ia juga mengalami stroke dan ia juga sempat mengalami masalah dalam paru-parunya. Dan pada awal tahun 2025 yang lalu kondisi kesehatannya juga sempat naik turun, yang mana kondisi kesehatannya ini sempat membaik pada saat dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, dan juga setelah itu sempat menurun kondisi kesehatannya pada saat dipindahkan ke RSCM dan juga RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sebelum dinyatakan meninggal dunia, yang langsung disampaikan pada saat itu lewat akun media sosial dari anak kandungnya. Dan pemirsa, memang aktor kenamaan yang sudah berkecimpung di dunia perfilman selama lebih dari 4 dekade ini memang meninggalkan luka yang dalam bagi para masyarakat, khususnya masyarakat pencinta film di Indonesia, kemudian juga tokoh-tokoh. Ini bisa dilihat dari karangan bunga yang ada di rumah duka sendiri. Ini banyak sekali dari para aktor dan juga aktris, kemudian juga tokoh-tokoh menteri dan juga tokoh politik seperti Anies Baswedan, kemudian Rano Karno, Abdul Qadir Karding, dan juga menteri-menteri lainnya, karena memang sosok Rai Sahetapi ini memang sangat menjadi panutan baik itu di keluarga maupun di dunia perfilman itu sendiri. Dan ini yang membuat bagi masyarakat ini merasakan duka yang dalam atas kehilangan dari aktor kenamaan yang sudah sangat legend di Indonesia. Demikian Celia dan juga Nadila, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Felicia Melinda dari Rumah Duka RSPAD Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, media Korea Selatan menyoroti seorang warga negara Indonesia karena upaya heroiknya membantu menyelamatkan korban kebakaran. Kami akan hadirkan dialognya bersama dengan Bapak Sugianto saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, kita ketahui bersama ini ada sepasang kakak dan adik membunuh ayahnya setelah sang ayah ini kerap mabuk dan menganiaya ibu dan saudara perempuan kakak dan adik tersebut. Dan pemirsa, pembunuhan tersebut merupakan kejengkelan mereka terhadap ulah sang ayah yang sudah melewati batas. Yang pembunuh keluarga? Papaku itu, Pak. Papa sendiri. Papa kan pembunuh? Pak, papa aku itu, mama aku ada semua bunuh itu, Pak. Makanya saya terima. MK 20 tahun dan adiknya SL 19 tahun langsung mengakui pembunuhan terhadap ayah mereka saat ditangkap. Meski sambil terseduh, kakak adik tersebut mengakui kesal melihat ayahnya mabuk-mabukan lalu menganiaya ibu mereka. Tak cuma pada sang ibu, ayah kakak beradik ini juga tega menganiaya saudara perempuan mereka saat mabuk. Menurut MK dan SL, perilaku buruk ayahnya itu sudah terjadi lama, sehingga mereka pun menyimpan dendam pada sang ayah. Dendam itu pun memuncak pada Selasa pagi lalu. Saat sang ayah sedang nongkrong di sebuah warung di desa Lembontonara, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, MK dan SL langsung melakukan pembunuhan di lokasi. Ketika sang ayah sedang meregang nyawa, kakak beradik tersebut kabur namun berhasil ditangkap aparat. Polisi masih melakukan penyelidikan pada kasus ini. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Abdi Mari TV One mengabarkan. Aksi heroik yang dilakukan oleh Mas Sugianto ketika kebakaran terjadi di Gyeongsang, Korea Selatan ini pemirsa begitu menarik perhatian. Kita saat ini sudah terhubung dengan Mas Sugianto untuk membahasnya langsung. Selamat siang Mas Sugianto, waktu Indonesia. Selamat siang Mbak Nadila sama Mbak siapa tuh? Mbak Celia. Sore waktu Korea. Oke, baik. Mas Sugianto, boleh diceritakan dong bagaimana kemudian kejadian kemarin ini kok bisa sih melakukan aksi heroik yang juga bisa kita katakan berbahaya? Jadi cerita awalnya gini, jam 8 malam kejadiannya itu udah ada asap tapi warnanya putih. Masih warna putih, cuman aku masih standby di luar ya, ngopi, ngerokok gitu. Kan sambil nunggu jam tidur. 30 menit kemudian ada asap beda warna. Bedanya warnanya itu udah hitam. Jadi kalau misalkan asap warna hitam itu kan biasanya api sudah dekat. Kalau asap putih biasanya masih jauh gitu. Terus ada peringatan cuaca di handphone. Kalau kebakaran sudah nyampe daerah Yonghae, 30 menitan dari desa yang saya tinggali sekarang. Jam 9, setengah 10-an malam. Oke, Mas Sugianto, bagaimana kondisi para lansia pada saat Mas Sugianto ini selamatkan, Mas? Kondisinya sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja, tidak ada korban jiwa. Saya juga bersyukur kalau tidak ada korban jiwa. Cuman ada belasan rumah aja yang terkena dampak dari kebakaran. Oke, Mas Sugianto, bagaimana cara Anda mengevakuasi kemudian mengangkat para lansia itu ketika kejadian? Ketika kejadian saya langsung berlarian karena saya sudah lama tinggal di daerah sini, di pedesaan ini. Saya satu persatu ketok pintu rumahnya, saya ketuk-ketuk, nggak ada yang dengar, nggak ada yang keluar karena kebanyakan orang Korea kan jam 8 malam itu sambil nonton TV terus tidur gitu. Terus saya ketok-ketok, terus saya ketok sebelum orangnya dengar sama keluar. Saya panggil-panggil, nenek, cepet keluar, kata saya kayak itu. Karena udah ke mata aja udah perih banget itu asapnya. Sama ke hidung aja udah sakit banget. Jadi yang dramatisnya itu yang ke-7, yang lansia yang ke-7 itu.
dramatisnya itu sekitar jam setengah 11 ke rumah lansia yang terakhir itu. Jadi api itu udah nyala di. Ya. Mas Sugianto, kan bagaimana kondisi desa di sana, Mas, saat ini? Ya, sekarang masih nunggu kompensasi dari ini, yang rumah terbakar ini. Kalau masyarakatnya alhamdulillah selamat semua. Baik, sayangnya waktu yang terbatas kita tidak bisa bercerita banyak terkait dengan kejadian yang Anda alami. Pastinya ini juga menyimpan luka begitu ya kejadian kemarin. Terima kasih Mas Sugianto sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu Mas di sana. Sehat walafiat. Dan ya, pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa. Inako Mini Jelly